Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Nah, di dalam termokimia nanti kita akan membahas ini interaksi sistem dan lingkungan, reaksi endoterm eksoterm, persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi atau kalor dalam reaksi kimia. Menurut hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah menjadi bentuk energi yang lain. Berubahnya bentuk energi yang lain inilah yang nanti kita hitung berupa persamaan entalpi atau persamaan termokimia. Nah, sebelum kita ke sana, sekarang kita pelajari dulu apa itu sistem, apa itu lingkungan. Nah, sistem itu adalah objek yang sedang kita amati atau diteliti, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contoh dari sistem, sekarang perhatikan gambar di samping ini, ada es batu dan es teh di dalam gelas. Yang dimaksud dengan sistem adalah bagian yang kita lihat yang jelas terlihat di sini, yaitu es batu dan es teh. Ini merupakan sistem, sedangkan lingkungan adalah yang di sekitarnya es teh dan es batu. Ini adalah apa? Gelasnya berupa permukaan gelas dan juga udara yang ada di sekitarnya yang bisa mempengaruhi untuk sistemnya ini. Contoh secara kimia nanti ada direaksikan NaOH dan larutan HCl di dalam tabung reaksi. Maka yang dapat kita amati perubahannya nanti adalah NaOH dan HCl, sehingga NaOH dan HCl kita sebut sebagai sistem. Tabung reaksinya itu merupakan lingkungan atau kita sebutnya permukaan tabung reaksi dan suhu udara yang di sekitar jika tabung reaksi tersebut tidak ditutup atau dibiarkan terbuka. Kenapa kok tabung reaksi ini sebagai lingkungan? Karena nanti kita bisa merasakan apakah permukaan tabung reaksi tersebut dingin atau panas sebagai penyebab dari sebagai dampak dari hasil reaksi NaOH dan HCl. Selanjutnya, setelah kita tahu sistem dan lingkungan, kita pelajari tentang interaksi sistem dan lingkungan. Nah, antara sistem dan lingkungan ini ada 3 macam interaksinya, bentuk interaksinya. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka jelas, maka nanti di sini sistemnya itu tidak ada penutupnya atau dibiarkan terbuka. Terjadi perpindahan materi dan energi. Contoh, ketika air panas yang sangat panas kita masukkan ke dalam botol yang tidak ditutup, maka air panas tadi akan mengeluarkan uap. Nah, uap tadi bagian dari air panas, sehingga uap yang keluar itu dinamakan dengan materi yang keluar. Sehingga pada sistem terbuka ini terjadi perpindahan materi dan perpindahan energi. Perpindahan energi berupa apa? Ketika air panas dibiarkan dalam botol yang terbuka, nanti lama-kelamaan air panas itu akan menjadi dingin. Nah, dari panas menjadi dingin itu menunjukkan terjadinya perpindahan energi, sehingga pada sistem terbuka ada perpindahan materi dan juga perpindahan energi. Kemudian pada sistem tertutup, kalau sistem tertutup maka terjadi perpindahan energi tanpa perpindahan materi karena di sini tertutup. Contoh seperti tadi ya, ketika air panas kita letakkan di dalam botol yang tertutup, maka uap airnya tidak ada yang keluar. Kenapa? Karena dia ditutup. Nah, terus apakah dia bisa menjadi dingin? Tentu, lama-kelamaan nanti air panasnya nanti yang ada di dalam botol ini akan menjadi dingin, sehingga tetap terjadi perpindahan energi tanpa terjadi perpindahan materi. Untuk sistem yang terisolasi, contohnya adalah air termos. Di sini dia tidak hanya tutupnya saja yang tidak hanya ini yang tertutup, tetapi juga seluruh bagian dari botolnya ini terisolasi. Nah, ini ya, ketika di dalam termos air panas itu akan tetap hangat atau tetap panas, sehingga tidak terjadi perpindahan materi dan juga tidak terjadi perpindahan energi. Selanjutnya kita pelajari tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, ini entalpi itu merupakan energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Tapi yang kita hitung nanti bukanlah entalpinya saja, tetapi yang dihitung adalah perubahan entalpi, karena entalpinya tidak bisa dihitung. Yang hanya bisa dihitung adalah delta hanya atau perubahan entalpinya.
delta H bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Maksudnya di sini adalah delta H itu rumusnya sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nanti kita akan bahas di bawah dan soalnya. Kemudian sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau reaksi eksoterm dan endoterm ini, nah ini kita jelas ya di sini. Ketika eksoterm, maka terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau terjadi ciri-cirinya adalah pelepasan kalor. Kalau endoterm, penyerapan atau memerlukan kalor. Kita amati gambarnya. Energi dari sistem keluar. Nah, ini energi dari sistem keluar sehingga dinamakan melepas kalor. Kalau di sini energi dari lingkungan masuk ke sistem. Kemudian yang kedua cirinya adalah suhu lingkungan menjadi panas untuk reaksi eksoterm. Dan endoterm suhu lingkungan menjadi dingin. Oke, kita bisa ambil ciri-ciri sini. Exo S itu panas, kalau endo D itu dingin. Apanya yang panas, apanya yang dingin? Itu adalah lingkungannya. Jika contohnya kita mengamati ketika kita berada di api unggun, maka nanti badan kita juga akan terasa panas. Nah, itu artinya panas dari api unggun akan dilepaskan ke lingkungan sehingga kita bisa merasakan panas. Itu contoh dari reaksi eksoterm. Kalau endoterm contohnya adalah ketika alkohol itu kita oleskan ke tangan, maka nanti dia terasa dinginnya. Nah, itu karena terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Contoh lain dari endoterm ini adalah pembukaan es. Nah, pokoknya semua peristiwa yang dingin itu merupakan ciri dari endoterm. Oke, jika dilihat dari entalpinya, eksoterm ini memiliki delta H negatif. Jika endoterm delta H-nya positif. Nah, ciri-cirinya di sini lihat. Reaktan ujung ini merupakan awal. Pangkal panah ini merupakan awal reaksi. Ujung panah merupakan akhir reaksi. Dari awal menjadi akhir, reaktan lebih besar dibandingkan produknya atau tanda panahnya turun sehingga nanti menghasilkan delta H-nya negatif. Kalau delta H positif ini di sini. Reaktannya lebih kecil dibandingkan produk. Nah, ketika nanti dimasukkan delta H produk dikurangi delta H reaktan, maka nanti delta H-nya nilainya adalah positif atau ditandai dengan arah panahnya adalah naik. Oke. Untuk contoh-contohnya silakan kalian baca sendiri di sini. Oke, saya lanjutkan ke ya. Nah, kita masuk ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan tes kimia yang penulisannya disertai perubahan entalpi atau delta H. Nah, ini ciri dari persamaan termokimia, harus ada delta H-nya. Besarnya perubahan entalpi dari reaksi kimia bergantung pada koefisien reaksi yang menunjukkan perbandingan mol per reaksi dan produk yang terlibat. Ada beberapa aturan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu dalam menulis persamaan termokimia harus ada fase-fasenya. Nah, kalau dia fase zat itu gas, maka lambangkan dengan G, padat S, cairan murni L atau liquid, dan larutan adalah Ag. Ciri yang kedua adalah apabila reaksi kimianya dibalik, maka tanda pada delta H-nya juga dibalik. Contoh di sini ada C2H2 ditambah 2,5 O2 menjadi 2CO2 ditambah H2O. Nilai delta H awalnya adalah min 142. Ketika reaksi yang ini kita balik di depan dan yang ini kita balik di belakang, maka nanti delta H-nya yang mulanya negatif menjadi positif. Ciri yang ketiga adalah jika koefisien reaksi kimianya dikalikan dengan faktor pengali A, maka perubahan entalpinya juga dikali dengan faktor pengali tersebut. Oke, contohnya seperti ini. C ditambah O2 menjadi CO2. Di sini kan kita lihat koefisien dari C 1, koefisien dari O2 1, CO2 1. Nah, memiliki delta H min 393,5. Jika reaksi itu diubah menjadi 2 kali sehingga nanti ini semuanya dikali 2 menjadi 2C, 2O2 dan 2CO2, maka nilai delta H-nya juga menjadi dikali 2. Tandanya tetap karena dia tidak dibalik, tetapi nilainya kita kali sesuai dengan besar pengali yang diminta. Nah, contoh di sini saya mempunyai gambar diagram entalpi. Diagram perubahan energi pembakaran gas karbon monoksida. Nah, di sini ya. Cara membaca grafik ini adalah
Kita lihat dari awal reaksi itu dari sini, seret. Nah, ketika kita di sini, maka zat yang ada di sebelah sini kita sebut dengan reaktan. Nah, reaksi berjalan dari sini sampai ke sini, sehingga yang ini adalah akhir reaksi. Kita namakan dengan produk. Kemudian berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, tentukan perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas Cu. Sebelum kita ke sana, kita hitung dulu berapakah nilai entalpi dari diagram ini. Rumus dari delta H adalah delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Delta H produk ini kan produk, kita baca seret, ternyata ketemunya 155, sehingga delta H produk nilainya 155 dikurangi delta H awal adalah reaktan, nilainya sebesar 354, sehingga nilai entalpinya sama dengan negatif 199. Yang ditanyakan adalah berapakah perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas Cu. Kita lihat di sini. Reaksinya kita tulis kembali, reaktan menjadi produk. Nah, ini delta H-nya sama dengan ini. Kita lihat di sini, mol karbon monoksida, koefisien karbon monoksida itu kan 2. Perbandingan koefisien setara dengan perbandingan mol. Sehingga jika koefisiennya 2, maka nanti dia setara dengan 2 mol. Kenapa kok kita fokusnya ke Cu? Karena pertanyaannya di sini adalah Cu, sehingga yang perlu kita lihat parameternya adalah Cu. Kita kembali ke pertanyaan, yang diminta adalah 1 mol gas Cu. Jika 2 mol gas Cu delta H-nya sama dengan min 199, maka nilai entalpi dari 1 mol gas Cu sebesar, nah, jika 2 itu min 199, maka kalau 1 berapa? Tinggal 1 per koefisien atau mol yang diketahui per 2 dikali dengan delta H yang diketahui. 1 yang ditanya per 2 yang diketahui dikali entalpi. Sehingga pada proses pembakaran 1 mol gas monoksida merupakan reaksi eksoterm dengan melepaskan kalor sebesar 99,5 kJ. Kenapa kok di sini ada melepaskan kalor? Karena nilai delta H sama dengan min 199. Jika delta H negatif, maka menunjukkan dia merupakan reaksi eksoterm. Kalau eksoterm, maka sifatnya adalah melepaskan kalor. Kalau endoterm, dia menyerap kalor. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan awal dari materi persamaan termokimia ini. Nanti kalian silakan simak untuk video berikutnya mengenai bagaimana cara menghitung delta H. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.